Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis kebutuhan need assessment tentang bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini dalam pembahasan kali ini dalam mencakup mata kuliah manajemen bimbingan dan konseling. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Iqmal Mafaz dengan NIM 12020100072. Ya, pembahasan pertama yaitu mengenai apa itu need assessment. Asesmen merupakan salah satu bagian terpenting dalam seluruh kegiatan yang ada dalam konseling, baik konseling kelompok maupun konseling individual. Asesmen merupakan kegiatan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh klien dalam memecahkan masalah. Asesmen ini digunakan dalam mengembangkan potensi dengan menggunakan indikator yang ditetapkan dan dikembangkan oleh seorang konselor. Selanjutnya yaitu mengenai tentang urgensi dan fungsi need assessment. Memilih alternatif solusi dari berbagai alternatif penyelesaian masalah yang dapat dilakukan oleh klien. Ya, jadi memilih alternatif itu banyak solusi-solusi yang dilakukan oleh oleh pembimbing konseling, yaitu yang pertama diatasi oleh orientasi masalah, yaitu untuk membuat klien mengenali dan menerima permasalahan yang dihadapinya, tidak mengingkari bahwa ia bermasalah. Berikutnya yaitu need assessment. Yang pertama yaitu ada fungsi menstimulasi klien maupun konselor mengenai berbagai isu permasalahan. Yang kedua yaitu fungsi yang kedua menjelaskan masalah yang senyata-nyatanya. Yang berikutnya yaitu fungsi memberi alternatif solusi untuk masalah. Yang keempat yaitu menyediakan metode untuk memperbandingkan alternatif sehingga dapat diambil keputusan. Yang fungsi terakhir yaitu memungkinkan evaluasi efektivitas konseling. Untuk selanjutnya yaitu ada ruang lingkup need assessment. Yang pertama yaitu sistem assessment. Sistem assessment itu yakni asesmen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai status dari suatu sistem yang membedakan antara apa ini, what is it, dengan apa yang diinginkan, what is the result, sesuai dengan kebutuhan dan hasil konseling serta tujuan yang sudah dituliskan, ditetapkan serta diharapkan dalam proses konseling. Proses konseling ini dilakukan untuk mengetahui kemauan serta keinginan seorang konselor perlu mendapatkan informasi secara detail agar tidak terjadi ketimpangan dalam menyusun suatu program yang menjadi salah satu media pelayanan dalam proses konseling. Yang berikutnya ada program planning. Program planning ini yakni perencanaan program untuk memperoleh informasi-informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dan untuk menyeleksi bagian-bagian program yang efektif dalam pertemuan-pertemuan antara konselor dan klien untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan khusus pada tahap pertama. Terus disinilah muncul fungsi evaluator dalam asesmen yang memberikan informasi-informasi nyata yang potensial. Terus konselor merencanakan program yang dijadikan sebagai media atau alat untuk memperoleh informasi atau untuk mengembangkannya. Yang ruang lingkup berikutnya yaitu ada program implementation.
Program ini yaitu bagaimana asesmen dilakukan untuk menilai pelaksanaan program dengan memberikan informasi-informasi nyata yang menjadikan program-program tersebut dapat dinilai sesuai dengan pedoman yang ada. Yang berikutnya selanjutnya program informan, yaitu asesmen dapat digunakan dalam perbaikan program, diantaranya adalah yang berkenaan dengan evaluasi terhadap informasi nyata, tujuan yang akan dicapai dalam program. Yang berikutnya ada program-program yang berhasil. Yang berikutnya ada informasi-informasi yang mempengaruhi proses pelaksanaan program-program lain. Ya, terus ruang lingkup yang terakhir yaitu ada program certification, yaitu merupakan tahap dari akhir kegiatan menurut Center for the Study of Evaluation CSI. Program sertifikasi merupakan suatu program evaluasi sumatif. Hal ini memberikan makna bahwa pada akhir kegiatan yang akan dilakukan evaluasi akhir sebagai dasar untuk memberikan sertifikasi kepada klien. Dalam hal evaluator berfungsi sebagai memberi informasi mengenai hasil evaluasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Berikutnya ada mengenai dimensi need assessment. Ada beberapa dimensi yang perlu menjadi perhatian ketika melakukan need assessment, yaitu antaranya yang pertama sifat pendidik. Pendidik merupakan faktor penentukan dalam proses pembelajaran mengajar. Hal ini karena peran dan tanggung jawabnya yang sangat besar dalam usaha mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam program. Peran itulah yang menuntut guru atau pendidik untuk memiliki kelengkapan kependidikan yang dapat diukur dari latar belakang pendidikan, keterampilan dan pengalaman, dedikasi, akhlak, tanggung jawab, dan kecintaan terhadap profesinya. Dengan demikian merupakan suatu yang mutlak jika dalam suatu kegiatan pengembangan program guru atau pendidik menjadi salah satu dimensi atau faktor yang harus dipertimbangkan. Berikutnya ada dimensi sifat pelajar. Dimensi yang kedua ini harus dipertimbangkan dalam mengembangkan program. Program adalah peserta didik. Sebagai salah satu faktor penting dalam kegiatan pendidikan, serta peserta didik secara individual memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal kebutuhan, perkembangan fisik dan psikis, kemampuan, bakat, minat, dan intelijensia. Maka semua aspek-aspek tersebut harus diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengembangan program. Yang berikutnya ada dimensi sifat masyarakat. Masyarakat di mana kegiatan pendidikan dan pembelajaran itu berlangsung adalah komunitas yang akan menerima produk pendidikan tersebut. Produk dari suatu program pendidikan secara tidak langsung diperuntukkan bagi masyarakat dalam mengembangkan program. Aspek-aspek perkembangan di masyarakat seperti perubahan pola pekerjaan, perubahan peranan wanita, perubahan kehidupan keluarga, dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat lainnya harus menjadi bahan kajian dan bahan pertimbangan bagi para pengembang. Akhir dalam analisis kebutuhan need assessment, poin yang paling penting adalah langkah-langkah melakukan need assessment. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan assessment. Yang pertama yaitu perencanaan.
Aspek yang harus ada dalam perencanaan asesmen yaitu memiliki fokus asesmen pada aspek tertentu dari klien. Salah satu penentu keberhasilan konseling adalah kemauan dan kemampuan klien itu sendiri. Dalam konseling, keputusan akhir untuk pemecah masalah yang dihadapi ada pada diri klien atau konselor atau guru BK, bukan pemberi nasihat, bukan mengambil keputusan mengenai apa yang harus dilakukan klien dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Karena itu, untuk keberhasilan konseling, klien dapat bekerja sama dengan guru BK atau konselor, dan dengan bantuan guru BK maka klien diharapkan mampu memunculkan ide-ide pemecahan masalah, dan klien memiliki keberanian serta kemampuan untuk mengambil keputusan, mampu memahami diri sendiri dan mampu menerima dirinya sendiri berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu tentang dia berani menceritakan masalah-masalahnya dan tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Maka konselor menentukan akan melakukan asesmen dengan memfokuskan pada salah satu aspek dalam diri klien saja gitu. Yang berikutnya yaitu memilih instrumen yang akan dilakukan. Jadi setelah ditentukan, fokus area asesmen adalah dapat merencanakan instrumen yang akan digunakan dalam asesmen. Banyak instrumen yang dapat digunakan dalam asesmen seperti tes psikolog, observasi, inventory dan sebagainya. Masih banyak lagi. Tetapi untuk menentukan instrumen sangat tergantung pada aspek apa yang akan di asesmen. Misalnya ketika akan melihat kerjasama klien dengan konseling, maka instrumen dapat menggunakan checklist. Tetapi apabila kita memfokuskan asesmen tentang kemampuan klien dalam memecahkan masalah, maka kita dapat mempergunakan tes psikologis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih instrumen dalam asesmen diantaranya yang itu ada yang pertama, kemampuan guru BK tersendiri. Yang berikutnya ada kewenangan guru BK baik dalam mengidentifikasikan maupun dalam interpretasi hasilnya. Yang berikutnya yaitu ada ketersediaan instrumen dan waktu yang tersedia dan dana yang tersedia. Yang berikutnya yaitu ada penetapan waktu. Perencanaan waktu yang dimaksud adalah kapan asesmen akan dilakukan. Penetapan waktu ini sangat berhubungan dengan persiapan pelaksanaan asesmen. Persiapan akan banyak menentukan keberhasilan suatu asesmen, misalnya mempersiapkan instrumen, tempat, dan peralatan lain diperlukan dalam pelaksanaan asesmen. Nah, jadi penetapan waktu itu sangat diperlukan dalam menentukan kapan kegiatan bimbingan konseling akan dilaksanakan. Yang berikutnya ada validitas dan reliabilitas. Apabila instrumen yang kita gunakan adalah buatan sendiri atau dikembangkan sendiri, maka instrumen itu perlu diuji validitas dan reliabilitasnya, karena validitas dan reliabilitas merupakan suatu syarat mutlak untuk suatu instrumen asesmen. Namun apabila kita menggunakan instrumen yang sudah standar, kita tidak perlu mencari validitas dan reliabilitas karena instrumen tersebut sudah jelas memenuhi persyaratan sebagai suatu instrumen. Ada pelaksanaan setelah merencanakan asesmen selesai. Selanjutnya adalah bagaimana melaksanakan rencana yang telah dibuat tersebut.
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan asesmen adalah pelaksanaan yang harus sesuai dengan manual masing-masing instrumen. Manual suatu instrumen biasanya memuat cara mengerjakan. Yang pertama, waktu yang digunakan untuk mengerjakan asesmen. Yang kedua, kunci jawaban. Yang ketiga, cara menganalisis. Yang berikutnya, yang terakhir ada interpretasi. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas kekurangannya, atas kurang jelasannya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.